Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di pertemuan 6 dengan judul web server pada ESP. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana sih menggunakan web server yang ada dalam ESP menggunakan flash memory dan mengupload kodenya yang ada atau file yang ada di sana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaki Maulana Asif dengan NIM 22/50588/SV/21973. Oke, saya Kak Firdaus dengan NIM 22/49948 garis miring SV garis miring 21352. Perkenalkan, saya Hafid Merdi Wijayanta dengan NIM 22/50659/SV/22051. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada praktikumnya. Halo teman-teman, jadi kita akan memulai langkah kerja kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membaca dan menulis di flash memory spiffs-nya. Langsung saja kita ke coding kan ya. Oke, jadi yang pertama kita masukkan impor modul Arduino sama FS-nya, flash-nya. Terus kita mendefinisikan enumnya itu terdiri dari spiff oke sama spiff error. Nah, ini buat tipenya itu adalah spiff status. Nah, di sini kita mendefinisikan function amount, terus function check file untuk mengecek file, function write file untuk menulis file, dan read file. Nah, itu ada parameternya, ada file name-nya, terus juga ada parameter data sama size data di sini. Nah, langsung aja kita ke void setup-nya. Yang pertama kita serial BG-nya itu kita setting di 11.5.200. Terus ada fungsi perulangan file di sini. Setelah itu kita print. Jika berhasil, kita print atau cetak gitu info mounting SPIF. Nah, jika mounting SPIF-nya error, maka akan muncul notifikasi atau cetak, kita mencetak error SPIF mount fail, baru dikembalikan lagi. Nah, setelah itu jika tidak, maka setelah itu kita akan checking config file. Setelah itu, jika misalkan kita akan mengecek file, jika misalkan config-nya error, maka kita akan cetak config file not found. Dan kita akan writing default config to file. Jadi di bagian sini memang sebenarnya filenya itu belum ada. Jadi kita akan menulis filenya gitu. Nah, di sini kita menulis filenya itu dengan nama Zaki Maulana Asif. Dan jika misalkan dia error, maka akan muncul kita akan mencetak pesan error fail to write config file dan dikembalikan lagi. Nah, selanjutnya ini untuk menulis data, variable datanya. Nah, kita print info reading config file. Nah, jika misalkan filenya itu error atau datanya error, maka kita akan cetak pesan file to read config file, jadi gagal untuk membaca file gitu, dan akan dikembalikan lagi. Nah, di sini kita cetak juga info config data dan kita cetak datanya. Nah, di void loop di sini kita untuk statusnya itu tipe datanya status T, dan sini ada function spiff mouse dengan jika misalkan spiff-nya mulai, maka akan dikembalikan nilai spiff oke. Nah, jika tidak, akan dikembalikan ke spiff error gitu. Nah, di tipe data ini kita akan mengecek file.
dengan parameternya adalah file name. Nah, jika terdapat filenya, maka kita kembalikan nilai spiff oke. Nah, jika tidak maka kita kembalikan nilai error, spiff error gitu. Nah, di sini kita akan coba menulis file. Di dalam function menulis file itu ada char file name sama char data. Nah, jika misalkan kita definisikan dulu variable file dengan dengan metode open, dan ada parameter file name sama ada variable file name-nya, dan ini adalah write gitu way. Nah, jika filenya tidak ada, maka akan dikembalikan nilai error. Terus kita print data, terus kita kalau sudah print data maka file akan kita close atau kita tutup gitu, dan dikembalikan nilai spiff oke. Nah, di sini kita akan membaca read data file. Nah, di sini ada parameter file name, parameter data, dan parameter size-nya. Nah, jika kita definisikan variable file dengan metode open dan file name-nya, dan ada parameter file name. Setelah itu, jika file tidak ada lagi, maka akan diberikan nilai error. Nah, jika ada, maka kita akan mencetak tipe data size t dengan kita definisikannya itu variable lainnya itu kita baca metode read bytes-nya, yang di dalamnya itu ada parameter data sama parameter size. Nah, di sini kita akan buat parameter data dengan variable lainnya. Nah, di sini jika sudah, kita akan close dan kita kembalikan nilai oke. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Jadi nanti kita ada info mounting fast, mounting spiff. Ini untuk proses mountingnya. Nah, setelah itu ada proses checking config file. Ini akan proses untuk mengecek config filenya. Dan sini ada proses untuk reading config file tadi yang sudah kita lakukan. Nah, jika misalkan semuanya sudah berhasil, maka akan muncul pesan info config data dengan nama filenya itu Jakiwana Asif 22-50868-SV-1973, dan kita sudah berhasil untuk menulis dan membaca data di flash memory ESP8266. Sekian dari langkah kerjaan pertama. Terima kasih. Teman-teman, yang selanjutnya kita akan lanjut pada langkah yang selanjutnya, yaitu pada langkah yang keempat sampai dengan langkah yang ketujuh, di mana pada langkah ini kita akan membuat web server yang dimana akan kita akses nantinya. Oke, langsung saja kita masuk pada modulnya yang pertama. Nah, ini kita disajikan sebuah codingan HTML ya seperti berikut ini, ada head-nya dan body-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dan nanti akan menampilkan web yang seperti ini juga. Nah, terus kita berpindah pada codingannya. Nah, ini kita masuk pada codingannya sebagai berikut ini. Nah, pertama-tama seperti biasa kita impor dulu library yang akan kita pakai, yaitu ada Arduino SP8266 WiFi dan untuk web servernya. Nah, untuk yang kedua kita mendefinisikan WiFi SSID dan WiFi password, di mana ini kita memakai WiFi dari salah satu anggota kelompok kita, yaitu dengan SSID Mang Asep dan passwordnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan membuat tipe definition enum yang mana ada dua variabel, yaitu variabel error dan variabel WiFi connected. Nah, ini lalu dibuat dengan tipe data WiFi status T. Nah, lalu berikutnya dari yang kita buat tadi, tipe data ini digunakan pada metode connect AP, yaitu
dengan memakai SSID dan password yang sudah didefinisikan tadi. Lalu kita buat juga void web index handlernya untuk menghandle dari web servernya. Nah, ini SP826 web server ini tadi untuk mendefinisikan server yang nanti kita akan gunakan. Lalu masuk pada void setup. Nah, void setup ini kita mulai dengan serial begin. Nah, serial begin ini kita menggunakan serial 115.200 dan while serial. Nah, yang pertama ini adalah maksudnya kita akan memulai mengkoneksikan WiFi dengan yang pertama ini adalah connecting to WiFi, akan mencetak connecting to WiFi. Nah, terus jika WiFi-nya ini tidak terkoneksi atau WiFi dan WiFi passwordnya ini error, maka akan muncul pesan WiFi connection failed atau error pada terminal. Lalu jika berhasil, sebelumnya ini akan dikembalikan pada serial pin ini connecting to WiFi, dan akan mengecek kembali. Lalu jika berhasil WiFi, maka akan menampilkan WiFi connected dan juga akan menampilkan mengenai informasi WiFi address, WiFi local IP. Nah, lalu ini untuk servernya, void setup server ini begini. Lalu masuk pada void loop. Nah, void loop ini ada server handle client. Nah, ini untuk akses kliennya. Nah, ini untuk fungsi loop koneksi WiFi. Nah, jadi ini akan mengkoneksikan pada WiFi-nya dengan cara mengecek apakah SSID dan passwordnya sudah benar atau belum. Nah, ini ada fungsi for atau perulangan for ini jika pengecekan selama kurang dari 10 kali, maka akan return WiFi error, di mana WiFi-nya tidak terkoneksi. Nah, terus yang ini adalah jika WiFi terkoneksi. Nah, yang selanjutnya adalah void web index. Nah, void web index ini digunakan untuk menampilkan web yang sudah kita buat tadi. Nah, mengapa menggunakan ini? Dikarenakan tipe data atau yang digunakan untuk membuat web servernya sendiri adalah berjenis HTML, sedangkan yang digunakan pada Arduino ini adalah bahasa C++. Nah, jadinya kita dikonversikan dulu tadi bahasa HTML-nya tadi dikonversikan menggunakan web string ini tadi. Nah, seperti berikut ini. Nah, terus ini ada server send 200 teks HTML web string. Nah, lalu kita lanjut pada terminalnya adalah seperti berikut ini. Nah, ini pertama tadi adalah mencoba mengkoneksikan pada WiFi, terus WiFi sudah berhasil connected, lalu kita mendapat alamat IP secara dinamis dari AP yang sudah kita sambungkan. Nah, ini bisa kita copy seperti berikut ini, kita Ctrl C, lalu masuk pada browser kita tambah tab baru, kita Ctrl V, nah, terus kita enter. Nah, lalu akan masuk pada tampilan web server yang dibuat melalui HTML tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang latihan yang pertama. Nah, pada latihan yang pertama ini kita akan mencoba untuk membuat web server pada ESP, dan di situ terdapat submission untuk mengubah SSID dan password dari WiFi yang ada di ESP. Berikut adalah kodenya. Nah, di sini adalah library-nya. Kemudian ini nama SSID secara default. Kemudian ini tipe data hasil dari status WiFi. Kemudian ini status dari SPIFFS.
Kemudian di sini ada dua function yang mengembalikan nilai 0, ada web index untuk menampilkan websitenya, kemudian ada handler untuk melakukan submission SSID sama password. Ini untuk koneksi, ini untuk membuat API-nya sendiri, kemudian ini untuk mount-nya, ini untuk cek file, kemudian untuk write filenya, kemudian ini untuk read filenya. Dan di sini ini pengimplementasian dari library ESP8266 web server dengan port 80. Pada setup seperti biasa yaitu menginisiasi serial, kemudian ini untuk melakukan mounting dari mounting ESP-nya supaya bisa digunakan flash memorinya. Kemudian ini melakukan checking config file dengan nama config.txt. Kalau error ya file tidak ditemukan. Kemudian WiFi dari ESP akan membuat SSID dan passwordnya sendiri, yaitu seperti ini, TRI-UGM sama 123. Kalau tidak error, maka dia akan terhubung ke SSID sama password yang ada di flash memory dari ESP yang diambil dari config.txt ini. Ini akan ditampilkan. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Sebentar, coba kita reset dulu biar. Nah, ini ya, mounting SPF, cek koneksi, config datanya ada mengaccept dan passwordnya anak saleh, terus koneksi itu WiFi, SSD-nya mengaccept dan passwordnya anak saleh. Ini merupakan hotspot dari HP-nya Dio. Nah, itu kan connect to WiFi, kemudian sudah terkoneksi dan sudah melakukan starting web server yang bisa kita buka pada IP address berikut ini. Bentar. Kita Ctrl C, kita buka di browser. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari web server yang sudah diupload tadi. Di sini ada SSID dan password dan ini submit. Nah, semisal kita coba submit. Kita submit. Nah, ini akan menampilkan output config written to file yang ada pada nah ini. Jadi ini akan menghit function ini dan akan mengambil dua nilai dari argumen yaitu SSID sama password. Kemudian writing to file, kemudian setelah berhasil, kalau misalnya error ada tulisan file to write config file, kalau misalnya berhasil ada tulisan config written to file dan akan dikirimkan ke server config written to file. Kemudian di delay, setelah itu ESP-nya di restart. Nah, setelah di restart maka si ESP ini akan mencoba menghubungkan kembali ke SSID dan password yang baru yang sudah kita tuliskan tadi itu. Nah, semisal awalnya config txt tidak memiliki password SSID sama password, maka si ESP ini akan membuat API-nya sendiri, yaitu tadi ini dengan nama ini, kemudian passwordnya ini, dan kita perlu membuka dan kita laptop ini perlu terhubung ke WiFi dari ESP tersebut yang kemudian kita buka, kemudian kita submit nama SSID dan password yang baru dari HP-nya Dio sehingga nanti pindah ke koneksi ke HP Dio dan kita buka ke pakai IP yang ada di sini ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Lanjut pada studi kasus yang pertama ini, kita akan mencoba mengkoneksikan device kita sama seperti tadi kepada SP8266, tapi kita bisa mengganti SSID dan password yang ada pada SP8266. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan output di mana jika berhasil terkoneksi, LED warna hijau akan berkedip, lalu jika gagal terkoneksi maka
LED warna merah akan berkedip. Untuk kodenya adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk kodenya kurang lebih sama seperti pada yang tadi, hanya saja kita menambahkan beberapa definisi dan fungsi. Yang pertama kita mendefinisikan untuk LED red-nya dengan digital output 0 dan mendefinisikan LED hijau pada digital output 1. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini untuk fungsi dari pin mode-nya, di mana ini adalah pin mode red output, di mana ini keduanya untuk output-nya nanti. Nah, lalu ini adalah fungsi berikutnya. Nah, ini jika dilihat ada fungsi error WiFi RGB. Nah, ini jika SSID dan passwordnya tidak sesuai atau error, ini ada pesan error failed to connect to WiFi, maka nanti akan menjalankan fungsi error WiFi RGB. Nah, terus jika tidak, jika WiFi connect to WiFi sukses, maka akan menjalankan fungsi sukses WiFi RGB. Nah, untuk fungsi dari sukses dan gagal tadi adalah seperti berikut ini. Nah, ini untuk fungsi errornya, di mana jika 5 kali perulangan gagal, maka maksudnya perulangan dari mengkoneksikan WiFi-nya tadi, maka LED merah akan hidup dengan delay 150 atau berkedipnya itu delaynya 150 selama 5 kali pada fungsi ini. Lalu ini adalah void sukses. Jika WiFi-nya sukses terkoneksi, maka lampu hijau akan menyala sama tadi delaynya 150 dan selama 5 kali. Nah, ini untuk output dari terminalnya. Kita coba reset dulu. Nah, ini jika WiFi berhasil terkoneksi ya. Kita pencet. Nah, ini bisa dilihat mounting as you checking config, reading config. Nah, ini berarti berkedip warna hijau, berarti berhasil terkoneksi. Nah, ini connected to WiFi, terus kita mendapatkan alamat IP-nya secara dinamis, lalu starting web server. Nah, ini kita coba jika WiFi-nya kita matikan. Nah, ini ya kita matikan. Lalu kita coba reset kembali. Nah, ini terreset, dapat dilihat ini dengan SSID dan password yang sama. Kita tunggu sebentar ya. Nah, dapat dilihat berkedip warna merah yang menandakan device not MCU ini tidak berhasil terkoneksi pada HP. Nah, ini ada failed to connect to WiFi, starting access point. Ini untuk IP address dari not MCU-nya. Ini starting web server. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua, di mana pada studi kasus yang kedua ini kita diminta untuk menyalakan LED melalui POS method yang ada pada web. Kodenya bisa dilihat pada di sini. Nah, di sini kita menggunakan kode yang sebelumnya, cuman ada beberapa tambahan. Tambahan di sini yaitu variabel LED 0 sampai 3, kemudian dimasukkan sebuah array yang diberi nama LED pins untuk memudahkan perulangan. Kemudian di sini ada fungsi baru yaitu LED worker untuk menyalakan LED-nya, kemudian LED submit handler. Setelah itu kita perlu melakukan inisiasi pin mode LED sebagai output dengan menggunakan perulangan supaya mudah dan cepat. Selain itu
Terus lanjut pada web index handler ini kita tambahkan form untuk LED, metodenya post, terus actionnya /LED, terus namanya LED, terus submit, sama seperti yang ini, cuman diganti namanya. Kemudian setelah itu semisal, oke, tampilannya nanti akan jadi seperti ini ya. Di pause. Nah, berikut ini adalah tampilannya, di mana sebelumnya kan sudah ada SSID sama password, kemudian aku tambahkan LED, kemudian ini untuk melakukan submit. Nah, misal kita kasih misal 3, kita submit. Nah, ini LED-nya akan menyala. 3, misalnya aku tulis 2, maka LED-nya akan jadi cuma 2 yang menyala. Oke. Nah, prosesnya itu bagaimana? Jadi di sini kan sudah ada ya formnya, kemudian ketika dilakukan submit, maka akan menuju ke namanya LED submit handler dan akan mendapatkan argumen yang bernama LED. Setelah itu dirubah menjadi integer. Nah, misal itunya LED numbernya kurang dari 0 atau lebih dari jumlah LED yaitu 4, maka akan mengalami pesan hanya menerima 0 sampai 4. Nah, setelah itu ini kita membuat variabel untuk info, kemudian semisal berhasil, dia akan menuju ke LED worker dengan parameter LED number. Nah, function LED worker ini akan mengaktifkan LED yang dengan mematikan semuanya terlebih dahulu sesuai dengan size dari LED yaitu 4. Dilakukan terlebih dahulu, kemudian dinyalakan sesuai dengan parameter count yang sudah diinputkan, kemudian di delay. Setelah itu akan menggalikan info berupa info yaitu LED berapa yang, maksudnya LED misalnya kita inputnya 2, maka LED 2 gitu. Nah, coba kita masukkan angka yang lebih dari 4, misalnya 5, maka akan mengeluarkan pesan error accept 0 sampai 5. Kalau kita tulis 1, maka akan LED 1. Nah, kemudian kalau kita ingin matikan semua, kita tinggal tulis LED 0, maka akan mati semua. Sekian dan terima kasih.